Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Warga Manokwari dihebohkan dengan bantuan beras yang sudah kedaluarsa. Warga yang mengurus KTP meningkat di Merauke. Cuaca buruk jadi kendala distribusi logistik pemilu di Papua Selatan. Satgas Mobile 411 Kostrad menggelar bakti sosial dengan membagikan 1.200 paket makanan dan peralatan sekolah kepada anak-anak di Poskotis, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. 600 siswa SD Inpres Kenyam dan SD Gabungan datang didampingi para Dewan Guru. Paket bantuan terdiri paket peduli stunting yakni makanan bergizi seperti telur, susu, sari kacang hijau, roti, dan obat cacing, dan paket peduli pendidikan yakni tas sekolah, kaos, serta peralatan tulis. Anak-anak ini tinggal di daerah yang kerap mendapat gangguan dari kelompok separatis teroris Papua, sehingga mereka membutuhkan perhatian baik secara ekonomi dan pendidikan. Peduli gizi dan peduli pendidikan untuk anak-anak siswa SD Kabupaten Duga. Hal ini selaras dengan apa yang telah diarahkan oleh Bapak Panglima Kostrad dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat bahwa Unit Mekanis Rider 41 Pandawa harus memiliki dampak positif bagi kesejahteraan rakyat di daerah penugasan. Bakti sosial ini juga melibatkan pemerintah Kabupaten Duga, Kodim 1706 Nduga, Polres Nduga, dan Yayasan Karunia Merah Putih. Melayani anak-anak berubah alat tulis dan kesehatan dan semua pakaian dan minuman lengkapkan untuk anak-anak kesehatan hari ini esok ke depan. Sehingga kami sebagai orang gereja berterima kasih TNI yang semua lakukan aman, damai, dengan baik. Kabupaten Duga, tempat Kenyam, datang di pos di tempat ini untuk memberikan anak-anak kami asupan gizi untuk mengurangi stunting di Kabupaten Duga. Kami juga sudah diberikan tas merah putih dengan pakaian, alat tulis. Itu semua kami ucapkan kepada bapak-bapak tentara di tempat ini. Satgas Yonif Kostrad bersama Puskesmas Kenyam juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, khususnya pada anak-anak dengan memberikan obat cacing. Kegiatan sosial ini juga kerap dilaksanakan secara rutin seperti pelayanan kesehatan gratis di pos, belajar bersama di Pondok Pintar Pandawa, dan program lainnya untuk membantu masyarakat di daerah terpencil. Arthur melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Kami serahkan, semoga penggunaannya pemanfaatan. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyerahkan sertifikat hak pengelolaan masyarakat atau HPL Hukum Adat Sawoy di Distrik Kemtugresi, Kabupaten Jayapura, Papua. Sertifikat HPL yang diserahkan berjumlah 3 sertifikat dengan total luas 699 hektar untuk 130 kepala keluarga di Kampung Sawoy, Distrik Kemtugresi. Proses sertifikasi tanah ulayat masyarakat hukum adat sudah melalui berbagai tahapan dan sosialisasi. Dan tanah ulayat yang sudah bersertifikat tidak bisa hilang dari tangan masyarakat hukum adat. Kita berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang baru saja kita serahkan
seluas 699,7 hektar terbagi dari 3 sertifikat dan semuanya digunakan untuk pertanian. Dan masih banyak tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat ini yang belum bersertifikat. Kami mendorong supaya tanah-tanah adat ini segera disertifikatkan dengan kolaborasi antara GTMA, gugus tugas masyarakat adat, dengan pemerintah daerah, dan ATBBN akan segera turun untuk mengukur, mendaftarkan, dan mengeluarkan sertifikat. Selain menyerahkan sertifikat, Menteri ATR Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua dan Kanwil BPN Provinsi Papua terkait penyelesaian sengketa dan permasalahan aset tanah pemerintah Provinsi Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan warga memadati Tugu Olahraga menuju ke Gedung Olahraga Cendrawasih, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Tarian adat dari 8 suku asli Kaimana mengiringi penjabat Gubernur Papua Barat yang diarak dari Tugu Olahraga menuju ke Gor Kaimana. Tarian dari 8 suku melambangkan tarian kemenangan. Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Wervete mengukuhkan penjabat Gubernur Paulus Waterpauw sebagai sesepuh 8 suku asli Kaimana. Pengukuhan itu berlangsung di halaman Gor. Pengukuhan ditandai dengan penyematan mahkota kepada Paulus Waterpauw yang dipimpin oleh Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Wervete. 8 suku Kaimana. Para pihak yang mengambil keputusan di negeri ini, di negara ini maksud saya. Jadi ini memerlukan ketelitian kita bersama untuk memilih pemimpin di tanah ini. Jangan hanya bereforia dikasih dana sekian terus pilih dia. Maaf Bapak Ibu, saya pikir itu sudah kuno. Tinggalkan kebiasaan itu. Pilihlah mereka yang memang memiliki satu konektivitas, itu penting Bapak Ibu. Hari ini kita bisa dapat anggaran besar, hari ini kita bisa dapat beberapa agenda proyek-proyek besar karena ada koneksi yang kita bangun. Saya minta maaf untuk Bapak Bupati dan seluruh jajaran di Kaimana, memang anggaran yang kita baru turunkan secuma itu, tetapi beberapa proyek strategis memang kita belum garap di Kaimana. Kami sedang fokus di Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Makanya ada perpanjangan bandara, ada pembuatan pasar Sanggeng yang lalu itu ya, dibangun oleh Bapak Bupati Sesa, sudah kita bongkar, mau kita tingkatkan menjadi 4 lantai dengan pasar modern. Ya, ada juga lapangan terbuka umum. Usai prosesi pengukuhan, Kepala Suku Napiti menyerahkan piring besar kepada Kepala Suku asli Kaimana sebagai ucapan terima kasih atas gelar yang telah diberikan kepada anak adat suku Napiti. Edi melaporkan dari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.